Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Nur Rahman di video pembelajaran PAE kelas 11. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mohon kepada Allah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sekarang perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat pada tabel berikut. Kalau suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf sangat simpel. Kemudian kitab yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Dan kitab isinya lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Sekarang pembahasan kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Toha yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat
kuduskan hari 7 atau hari ke-7 atau hari Sabtu. Kemudian hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, kitab Zabur. Kata sabur berasal dari zabaro yazburu sabron, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut mismar, yang artinya yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata simro, yang berarti lagu atau musik. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur diantaranya adalah: pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Sekarang yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang aslinya memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu
Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Isi Al-Quran diantaranya adalah akidah atau keimanan, kemudian ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, kemudian akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang salih dan orang-orang yang ingkar, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah tadi pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga apa yang kita pelajari materi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.